Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Khalifah Nuzululaili, NPM 1913031033. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A FKIP Unila. Video ini sebagai salah satu tugas pengampu mata kuliah teori akuntansi. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada pengertian aset, yang kedua ada macam-macam aset, yang ketiga ada karakteristik aset, dan yang keempat ada perbedaan aset dan liabilitas. Baiklah, materi yang pertama itu tentang pengertian aset. Pengertian aset yang pertama menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 16 revisi tahun 2011, aset merupakan sebuah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Manfaat ekonomi masa depan dalam aset ini adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Nah, yang kedua itu menurut IASC, yaitu The International Accounting Standard Committee. Aset didefinisikan sebagai suatu sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil kejadian masa lalu yang mana manfaat ekonomis masa depan diharapkan didapatkan oleh perusahaan. Dan pengertian aset yang ketiga itu yaitu dari APB atau Accounting Principles Board Statement adalah sebagai kekayaan ekonomi perusahaan, termasuk di dalamnya pembebanan yang ditunda yang dinilai diakui sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Menurut APB ini, aset mendapat dua sumber, yaitu sumber ekonomi berupa produk yang dihasilkan dari proses produksi dan sumber non-ekonomik yaitu goodwill, rugi selisih kurs, kos organisasi, dan beberapa kos yang timbul akibat penyesuaian pos-pos transitoris. Materi yang kedua yaitu tentang macam-macam aset. Nah, menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, aset ini dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Yang pertama, aset lancar yaitu adalah mencakup kas dan aktiva lainnya yang diperkirakan dapat direalisasikan menjadi kas atau dijual, digunakan selama satu siklus operasi normal perusahaan atau dalam waktu 1 tahun sejak neraca tanggal, atau salah satunya yang lebih lama. Nah, yang termasuk ke dalam aktiva lancar atau aset lancar adalah berupa kas, investasi jangka pendek, wesel tagih, penghasilan yang masih akan diterima, persediaan barang, dan biaya yang dibayar di muka. Yang kedua ini ada aset tidak lancar, yaitu aset tidak lancar adalah aset yang tidak mudah dikonversikan menjadi uang tunai dan setara kas. Aset tidak lancar ini juga disebut sebagai aset tetap, aset jangka panjang, atau aset keras. Contoh dari aset tetap ini seperti tanah, gedung, bangunan, mesin-mesin, perabot, atau peralatan kantor. Materi yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik aset. Nah, karakteristik aset yang pertama yaitu memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Sesuatu dikatakan sebagai aset apabila memiliki manfaat atau potensi jasa yang cukup pasti di masa mendatang, yaitu sesuatu tersebut memiliki kemampuan baik secara individu atau bersama dengan aktiva yang lain, dengan aset yang lain, untuk menghasilkan aliran kas masuk di masa mendatang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karakteristik yang kedua yaitu dikuasai dan dikendalikan oleh entitas. Maksudnya apabila suatu unit usaha atau perusahaan tertentu dapat menggunakan manfaat aset tersebut dan menguasainya sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap aktiva tersebut. Jadi, penguasaan terhadap suatu manfaat merupakan faktor yang sangat penting agar suatu unit usaha dapat menghalangi akses pihak lain terhadap pemakai aktiva tersebut. Karakteristik aset yang ketiga yaitu hasil dari transaksi masa lalu. Suatu unit usaha dapat mengakui suatu aset apabila telah terjadi transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan suatu entitas memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat dari aset tersebut. Nah, transaksi ini dapat berupa penjualan atau pembelian atau penyerahgunaan.
Karakteristik yang keempat yaitu berkekuatan hukum. Maksudnya di sini kepemilikan dari suatu aset itu memiliki landasan hukum sehingga kita dapat melindungi aset yang kita punya dari gangguan pihak lain. Materi yang keempat atau yang terakhir yaitu perbedaan antara aset dan liabilitas. Nah, aset yaitu adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sumber pemasukan dan dapat menambah kekayaan. Sedangkan liabilitas adalah sesuatu yang menjadi sumber pengeluaran dan akan mengurangi kekayaan. Nah, liabilitas ini disebut juga dengan kewajiban berupa utang atau pajak. Contohnya, jika Anda memiliki rumah dan Anda menyewakannya sehingga rumah tersebut dapat menghasilkan uang 1 juta rupiah dalam waktu 1 bulan, maka rumah itu bersifat aset bagi Anda. Namun, apabila Anda memiliki rumah dan tidak digunakan untuk apapun, tapi tetap kita mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya perawatan dan biaya pajak bangunan, maka rumah itu bersifat liabilitas bagi Anda. Jadi apapun tapi tetap kita mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya perawatan dan biaya pajak bangunan, maka rumah itu bersifat liabilitas bagi Anda. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.